Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi kita di saat pagi hari ini dalam program GPDI Film Melati Mas Menyapa. Biarlah sebelum kita mau melakukan aktivitas kita, tugas tanggung jawab kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja firman Tuhan di saat pagi hari ini saya ambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. Kita akan baca ayatnya yang ke-28. Sekali lagi kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-28 firman Tuhan berkata demikian. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka pada raja sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Cerita daripada ayat ini mulai daripada ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-28. Sini berbicara tentang hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Kita tahu bahwa dalam cerita ini tidak asing lagi untuk kita semua, yang mana dalam cerita ini ada dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi, dan mereka membawa masalah ini di hadapan Raja Salomo untuk mendapat sebuah keadilan atau memecahkan sebuah masalah tersebut. Ketika dua orang ibu ini terus memperebutkan anak ini di hadapan raja, ibu yang satu berkata bahwa anak ini adalah anaknya, dan ibu yang kedua berkata bahwa anak ini adalah anaknya. Raja Salomo mengambil keputusan dengan memerintahkan orang untuk mengambil pedang dan memenggal kedua anak tersebut. Dan kita lihat ada respon di sini dalam firman Tuhan ini dari seorang ibu pada ayatnya yang ke-26. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Salomo mendapatkan jawaban daripada tindakan yang ia perbuat dengan menyuruh untuk memenggal bayi tersebut. Maka ibu yang pertama, yang ibu kandung daripada anak tersebut berkata bahwa berilah bayi itu terhadap perempuan yang satunya, tapi jangan membunuh bayi tersebut. Namun perempuan yang kedua berkata bahwa supaya tidak untukku dan untukmu maka penggalah. Maka dari situ Salomo mengambil sebuah keputusan bahwa ibu yang mengatakan berilah bayi itu kepada perempuan yang satunya, itu adalah ibu kandung daripada bayi tersebut. Maka itu pada ayatnya yang ke-27 sini berkatalah firman Tuhan berkata, tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Sebuah keputusan yang luar biasa, sebuah pengambilan keputusan yang begitu-begitu luar biasa yang diambil oleh Raja Salomo. Kita tahu bahwa Raja Salomo ini terkenal dengan raja yang penuh hikmat, raja yang sangat berhikmat. Raja Salomo meminta hikmat kepada Allah dalam mimpinya pada waktu itu. Dikatakan firman Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepada Raja Salomo sebuah hikmat yang begitu luar biasa, sehingga tidak ada satu orang pun yang di bumi ini yang mempunyai hikmat sama seperti Salomo. Dan hikmat yang diberikan Allah kepada Salomo, Salomo pakai untuk menegakkan keadilan. Salomo pakai untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Salomo pakai untuk menyelesaikan sebuah masalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat hikmat yang Allah berikan kepada Salomo atau hikmat yang Salomo punya, di sini kita boleh belajar bahwa lewat kisah ini, lewat kisah Salomo, bahwa sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mempunyai hikmat Tuhan, hikmat Allah menjadi milik bagian kita. Kenapa hikmat itu begitu sangat penting dalam kehidupan kita, saudara yang diberkati Tuhan? Mungkin kita semua mampu berpikir, banyak daripada kita adalah orang-orang pintar. Namun orang yang mempunyai hikmat daripada Allah itu tidak banyak, saudara yang diberkati Tuhan. Untuk itu kita butuh hikmat. Kita perlu hikmat Allah menjadi milik bagian kita, agar supaya kita mampu mengambil keputusan, kita mampu menyelesaikan masalah, kita mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hikmat itu tidak hanya berfungsi terhadap diri kita sendiri, melainkan hikmat juga berfungsi terhadap sesama kita dalam kita mengambil keputusan. Untuk itulah kita sangat perlu hikmat Allah itu menjadi milik bagian kita, agar
Kita mampu menyelesaikan masalah orang, kita mampu menyelesaikan masalah kita sendiri terlebih. Bahkan kita mampu mengambil keputusan yang benar. Kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang salah dan mana yang benar. Kita mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup ini, agar dalam kehidupan kita, kita mampu bertindak yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Kita mampu menjadi, mungkin dari antara kita ada seorang pemimpin dimanapun, entah di dalam pekerjaan kita, pemimpin gereja, pemimpin dimanapun, leader dimanapun. Kita sebagai leader, kita harus punya hikmat daripada Allah, agar supaya kita mampu mengambil keputusan yang benar. Kita mampu menyelesaikan masalah dengan benar. Kita mampu menyelesaikan persoalan di tengah-tengah ruang lingkup berkelompok kita, di tengah-tengah tempat yang kita pimpin. Kita mampu mengambil keputusan yang benar, dan kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Untuk itu kita perlu hikmat Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan itu untuk menjadi milik bagian kita. Bagaimana cara untuk kita mendapatkan hikmat itu? Adalah dengan kita berdoa, meminta hikmat itu kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius, mintalah maka akan diberi. Ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, maka percaya bahwa Tuhan akan mampu memberikan kita hikmat untuk sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan, biarlah kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu di saat pagi hari ini Tuhan, yang boleh kembali datang ke dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan tolong berikan hikmat dalam kehidupan kami, kebijaksanaan-Mu dalam kehidupan kami, agar dalam setiap aspek yang akan kami lewati, kami lakukan, kami mampu mengambil keputusan yang tepat, kami mampu menyelesaikan masalah kami dengan benar Tuhan. Semuanya hanya karena hikmat yang boleh Tuhan kasih dan Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Ini yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.